Kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik kepada siswa SMKN 4 Semarang hingga saat ini masih menjadi perhatian publik. Pihak keluarga Gama Rizkinata 17 tahun selaku korban pun menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus yang menimpa siswa SMKN 4 di Semarang itu. Keluarga juga menilai bahwa Polrestabes Semarang dengan cepat menuduh Gama terlibat tawuran sebagai anggota gangster tanpa adanya bukti yang kuat. Apa penyebab utama keterlibatan oknum aparat keamanan dalam tindak pembunuhan? Bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadap aparat kepolisian? Apakah sistem tersebut mampu mencegah pelanggaran serius seperti pembunuhan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial dan politik Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Baik, Bung, terkait sebagian publik mengutuk keras penembakan oleh anggota Polri terhadap warga sipil yang terjadi di Semarang dan Bangka Belitung. Menurut Anda, Bung Hanif, apakah adanya peristiwa tersebut menambah daftar oknum polisi sewenang-wenang menggunakan senjata? Iya, ini sangat memprihatinkan ya, Mas Anggi dan juga pemirsa kalau kita perhatikan beberapa akhir-akhir ini terkait dengan kasus penembakan ya, maupun juga pembunuhan terhadap warga sipil ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sendiri menghadapi krisis keamanan jiwa yang semakin serius ya. Nah, menurut data Polri, lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nah, berdasarkan EMP Robinopsal Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 13 Januari tahun 2023, jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Nah, sebagian besar korban adalah laki-laki. Nah, motif pembunuhan ini beragam, mulai dari perampokan hingga masalah hubungan asmara. Nah, tentu kalau tadi terkait dengan pemberitaan yang berkaitan dengan siswa SMK yang ada di Semarang ya, tentu ini juga menambah daftar ya terkait dengan daftar panjang terkait dengan oknum aparat keamanan yang terlibat ya. Bahkan setiap tahun ini ada 600 kasus penembakan ya, yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Nah, sayangnya sekitar 80% dari kasus tersebut tidak jelas kelanjutannya. Dan ini juga menunjukkan kalau adanya kegagalan negara dalam menciptakan rasa aman bagi warganya. Nah, seperti itu, Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, dan menurut Anda apakah faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah kasus pembunuhan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan bagaimana kebijakan hukum serta keamanan di Indonesia saat merespon fenomena seperti ini? Apakah kebijakannya cukup efektif, Bung? Ya, tentu kalau kita perhatikan ya, faktor utama ini kan tentu beragam ya. Dan ini memang secara sistemis ya. Lagi-lagi kita kembali kepada sistem kehidupan saat ini yang memang liberal ya. Jadi semua serba bebas dan sebagainya. Nah, yang menjadi faktor pertama itu yakni lemahnya tanggung jawab ya seseorang ya. Kalau kita bicara berkaitan dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan ya, misalnya tadi ada dikatakan oknum ya, maka ini tentu harus menjadi orang yang paling bijaksana ya ketika menggunakan senjatanya ya, dan sebagainya ya. Karena kan sering ya motif sepele ya, kemudian antar oknum juga saling membunuh beberapa waktu yang lalu. Nah, kita perhatikan. Nah, di sisi lain, yang kedua juga faktor terkait dengan pembunuhan di Indonesia ini kan juga berkaitan dengan motif apa dahulu ya. Nah, apakah karena memang motif karena kecemburuan ya, misalnya ada terkait dengan motif asmara begitu ya. Lalu si korban ya tiba-tiba dibunuh, dicarok dan sebagainya yang kadang-kadang itu juga tersistematis. Nah, yang menjadi dasar paling penting itu adalah lemahnya keimanan seseorang itu ya. Jadi
manusia saat ini ketika kehidupan kita ini jauh dari agama, yakni karena memang mengambil sistem yang sekuler, alhasil apa? Mereka bertindak semaunya, ya tidak lagi memiliki standar-standar di dalam kehidupan Islam ya. Apalagi kalau kita kaitkan juga dengan kehidupan yang serba ini ya serba sundi dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tolok ukur. Nah, di sisi lain juga penegakan hukum ya berkaitan dengan pelaku pembunuhan itu masih belum memberikan efek jerah ya. Lagi-lagi pembunuhan itu akan menjadi peristiwa demi peristiwa dan juga senantiasa memasuki apa headline sebuah berita yang cukup menggembarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga menunjukkan apa betapa rusaknya nilai-nilai sosial ya sehingga banyak persoalan itu diselesaikan oleh kekerasan ya salah satunya termasuk pembunuhan. Nah, jadi faktor utamanya itu adalah faktor keimanan yang paling penting. Yang kedua adalah faktor berkaitan dengan rusaknya tatanan sosial dan yang saya ingin tegaskan lagi adalah apa Eh, kehidupan yang memang orang itu serba bebas ya. Ya, jadi membunuh itu seolah-olah untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu, Mas. Kemudian, apakah penerapan hukum Islam secara penuh akan lebih efektif dalam menekan angka kejahatan dibandingkan sistem hukum positif yang diterapkan saat ini seperti konsep kisos, Bung? Ya, inilah yang sebenarnya membedakan ya hukum Islam dengan hukum yang ada saat ini ya. Ketika hukum yang diadopsi oleh manusia itu tidak memberikan efek jerah, maka sebetulnya hukum Islam ini sungguh sangat luar biasa. Nah, Islam begitu tegas ya menjelaskan bahwa pembunuhan itu termasuk dosa besar. Nah, dan Islam juga melarang tindakan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana firman Allah wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jadi janganlah kalian membunuh jiwa manusia yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ini dalam surat Al-Isra ayat 33. Dan juga Islam senantiasa memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap jiwa manusia. Nah, karena itu Islam memandang pembunuhan satu jiwa manusia tanpa hak sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, ini juga sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32. Nah, bahkan dalam Islam jangankan membunuh ya, sekedar menakut-nakuti orang lain saja yang dapat membahayakan jiwanya juga dilarang. Nah, Rasulullah bersabda, la yakhilu lil muslimin ay yurawa'a musliman. Jadi tidak halal bagi seorang muslim ya eh, menakut-nakuti muslim yang lainnya. Nah, ini karena itu di dalam Islam pembunuhan seorang manusia bukanlah perkara sepele ya. Bahkan pelakunya diancam dengan azab yang keras di neraka jahanam. Ini sebagaimana Rasulullah bersabda, jadi siapa saja yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya di neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Dan tentu hukum Islam memiliki sebuah kebaikan yang luar biasa. Coba kalau kita tanya kepada keluarga korban, nah, misalnya apa hukuman yang tepat untuk pelaku? Nah, biasanya ya nyawa dibayar dengan nyawa, nah, gitu, hukuman mati. Nah, sementara di dalam hukum yang ada saat ini ya ketika kita berbicara pada hukum sekuler juga tidak ada. Nah, karenanya ketentuan hukum Islam ini memang adanya di kisos, ya ini hukuman yang setimpal ya. Karena itu pembunuh wajib dibunuh. Ya, ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Nah, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaimul qisasu fil qatlah. Nah, salah satu hikmah pemberlakuan hukum kisos dijelaskan dalam ayat berikutnya yakni ayat 179 bahwa dalam hukum kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal. Nah, ini ya. Jadi inilah yang menunjukkan perbedaan hukum Islam, yakni kalau kita kaitkan dengan kisos dengan hukum yang ada saat ini. Ya, hukum di negeri ini tidak akan memberikan efek jerah ya, bahkan ya bisa jadi akan membunuh berikutnya. Nah, ini yang perlu kita pahami dan juga Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan bahwa jika terjadi pembunuhan dengan sengaja, wajib diberlakukan hukum kisos atas pelakunya kapan saja ahli waris korban menuntut, kecuali jika mereka berdamai ya dengan diat atau memaafkan. Nah, ini ya. Jadi para ulama juga
sepakat ya bagaimana Ibnu Hazm ya dia bahwasanya hukum kisos wajib diberlakukan dalam kasus jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, ini dalam Maratibul Ijma halaman 152. Nah, itulah keunggulan sistem kisos di dalam Islam yang tidak dimiliki oleh hukum yang lain. Seperti itu, Mas Anggi. Kemudian bagaimana konsep khilafah menjawab tantangan keamanan serta stabilitas yang dihadapi oleh negara-negara modern? Lantas, apa pelajaran yang dapat diambil dari sejarah pemerintahan kekhilafan Islam terkait perlindungan jiwa manusia, Bung? Nah, ini unik ya. Kalau kita cermati bagaimana kegagalan negara-negara yang ditopang oleh sekulerisme dan juga kapitalisme dan sosialis komunis itu mengalami kegagalan untuk mengatasi problem-problem yang saat ini semakin pelik. Nah, karenanya di dalam Islam itu negara itu termasuk di dalamnya aparat keamanan ya. Ini wajib untuk melindungi dan mengayomi rakyat atau masyarakat. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, jadi dalam ayat ini siapapun apalagi penguasa termasuk aparat keamanan kewajiban menjaga keamanan dan membantu masyarakat dalam kebaikan. Seperti apa? Melindungi hak mereka dan mencegah pelanggaran. Nah, ini yang juga penting kita cermati ya khususnya menjaga stabilitas keamanan dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kekhilafan itu bahwa sistem khilafah ini ya termasuk apa sebuah institusi yang menerapkan hukum syariah Islam secara kafah. Nah, ini ya. Dan inilah yang nantinya akan apa? Membawa keberkahan di dalam kehidupan ini. Ya, gitu ya. Jadi termasuk ya kisos, hukum yang lain, ekonomi dan sebagainya. Nah, gini. Dan ini tidak mungkin bisa ditegakkan di dalam sistem pemerintahan sekuler yang saat ini memang menjauhkan agama dari kehidupan. Nah, hukum-hukum Islam secara keseluruhan termasuk kisos hanya diterapkan sepenuhnya dalam naungan khilafah. Nah, ini karena apa? Negara khilafah ini bertanggung jawab penuh melindungi nyawa warganya melalui penerapan syariat Islam secara sempurna. Dan khilafah juga akan memastikan rasa aman, mencegah penyimpangan sosial, dan menindak tegas setiap pelanggaran. Nah, dengan begitu, perlindungan nyawa manusia terjamin secara komprehensif di dalam negara khilafah yang menerapkan syariat Islam kafah. Dan kenyataan ini bukan isapan jempol, tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah khilafah Islam secara berabad-abad. Bahkan beberapa ahli barat ya memberikan pandangan positif ya mengenai keamanan dan stabilitas yang tercipta di bawah naungan khilafah Islam, terutama ketika mereka membandingkan khilafah dengan pemerintahan lain dalam lintasan sejarah. Nah, ini juga yang seperti yang juga disampaikan oleh Montgomery Watt ya, yakni seorang orientalis terkenal dalam bukunya Islamic Political Thought ya, itu memuji keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang diterapkan kekhilafan Islam. Dia mencatat bahwa pada masa kekhilafahan jangankan umat Islam, bahkan orang-orang non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam pun dilindungi mulai sistem zimah yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan mereka tanpa ancaman dan diskriminasi. Nah, inilah sebetulnya eh, kebaikan-kebaikan Islam kalau diterapkan. Maka tidak ada jalan lain ya kecuali apa? Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk apa berjuang menegakkan kembali syariat dan khilafah. Dan ini adalah kebaikan untuk kita semua sekali lagi ya. Jadi catatan penting syariah dan khilafah ini adalah untuk kebaikan umat manusia dan menjadikan hidup lebih mulia dan terhormat. Seperti itu Mas. Baik, Masya Allah, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi pelajaran kembali dan pengingat kembali dan tinggal dilaksanakan ketika tadi ingin hidup mulia di dunia dan di akhirat dengan syariat Islam. Karena wajib memelihara jiwa manusia. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.